Selamat datang. Terima kasih Anda telah bergabung dengan Renungan Malam Santapan Rohani. Malam ini, marilah kita kembali mempercayakan kelemahan kita kepada Yesus, pemulih kita yang agung. Allah telah memberikan momen ini untuk berhenti sejenak di hadapan-Nya. Pejamkan mata Anda, berbaringlah, dan letakkan kepala Anda di atas bantal. Bernafaslah yang dalam dan lemaskan tubuh Anda dalam setiap hembusannya. Biarlah hadirat Allah memenuhi Anda. Mari, serahkan semua sukacita dan beban Anda kepada Allah, lalu bukalah hati Anda untuk menerima firman-Nya yang memberikan pengharapan dan keyakinan. Bapa yang terkasih, di dalam kelelahan, aku datang mencari perhentian. Betapa baiknya aku dapat datang kepadamu dan mengenal Engkau, Dia yang selalu kuat dan selalu menyertaiku. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 7-9, Aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kintsugi adalah sebuah seni kuno Jepang yang memakai emas untuk memperbaiki piring dan cangkir yang pecah. Setelah diperbaiki, benda-benda itu bukan hanya dapat digunakan kembali. Tambalan emas justru membuatnya lebih indah daripada sebelumnya. Kita tahu rasanya hancur atau begitu lemah hingga seolah tidak berdaya lagi. Rasul Paulus juga mengalami hal itu di dalam hidupnya. Namun, Paulus menyadari bahwa ketika ia mengizinkan Allah menguatkannya di tengah kelemahannya dan menjadi pemulihnya di tengah kehancurannya, hidupnya dipenuhi kuasa dan sukacita yang jauh melampaui pemahamannya. Seperti urat-urat emas yang menyatukan kembali pecahan-pecahan sebuah benda, mari percayakan kelemahan kita kepada Yesus agar Ia mengubahkan kita melalui kuasa-Nya yang ajaib. Apakah malam ini Anda merasa lemah atau hancur? Persembahkan bagian-bagian hidup Anda yang remuk kepada Tuhan, yang kuasa-Nya menjadi sempurna di dalam kelemahan Anda. Sekarang saatnya kita masuk ke dalam doa. Tariklah nafas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan untuk melepaskan setiap ketegangan.
hadirat Tuhan adalah tempat untuk beristirahat dan merasakan damai. Bernafaslah, arahkanlah hati Anda kepada hadirat Allah. Ia berjanji mendengar setiap kata yang kita ucapkan, bahkan di dalam hati kita. Mari berdoa. Bapa, aku percayakan seluruh kehancuranku kepadamu. Kuserahkan semuanya dan seluruhnya. Tuhan Yesus, ambillah setiap bagian hidupku dan pakai semua untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau penuh kasih karunia dan kebenaran. Kelemahanku dijumpai oleh kekuatan-Mu. Kegagalanku dijumpai oleh belas kasihan-Mu. Kebutuhanku dijawab oleh kuasa-Mu. Dua Korintus 3 ayat 18 berkata, "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar." Mari kita menutup renungan ini dalam doa. Bapa, aku percaya bahwa setiap detik Engkau sedang membentukku semakin serupa dengan Yesus, meski aku tak dapat melihatnya. Aku rindu agar kasih karunia-Mu bersinar melalui setiap retakan di dalam hidupku. Biarlah aku hidup tanpa rasa malu dan tanpa ketakutan. Sebab meskipun aku lemah, Engkau kuat. Dan Engkau berkenan bekerja melalui orang-orang yang menyadari betapa mereka membutuhkan-Mu. Karena itu, sekali lagi aku berkata, aku adalah milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.